Membiasakan warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas, dilaksanakan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Warga yang terjaring masih belum menggunakan masker diberikan sosialisasi, masker, dan juga sanksi. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas COVID-19, Polri, TNI, dan pemerintah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya, pemerintah Kecamatan Kedungkandang dan unsur terkait lainnya menggelar kembali operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Operasi ini berlangsung di depan kantor Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang. Puluhan petugas dari kecamatan, TNI, Polri, Puskesmas, dan lainnya memantau dan memberhentikan warga dan pengendara yang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring masih belum menggunakan masker terus dihimbau dan diberikan sosialisasi terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Dari kegiatan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, masih ada warga masyarakat yang belum memakai masker ketika beraktivitas, sehingga terus diberikan sosialisasi bahaya COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Operasi kali ini sudah kita laksanakan kesekian kalinya, selalu mengingatkan dan mengimbau kepada warga masyarakat, khususnya Kecamatan Kedungkandang dan umumnya Kota Malang atau Malang Raya. Jadi untuk kesekian kalinya kita selalu membagi masker dan mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan jalan melaksanakan protokol kesehatan. Dalam tingkat mana ada respon yang baik ke masyarakat supaya masyarakat itu selalu sehat, tidak ada sakit ataupun yang tidak diinginkan oleh warga Kota Malang, terutamanya dari pemerintahan, biar semuanya selalu sehat. Iwan Hikmawan melaporkan. Retakan tanah berpotensi longsor di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu terus terjadi. Akibatnya 16 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Selain mengungsi ke tenda pengungsian, warga juga mengungsi ke rumah saudara. Sejumlah 6 kepala keluarga di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena rumahnya yang berdiri di lereng bukit muncul beberapa retakan yang berpotensi longsor. Peristiwa ini terjadi sejak tanggal 2 Februari 2021. Hingga saat ini ancaman potensi longsor masih menghantui puluhan warga Dusun Brau, Desa Gunung Sari. Akibat kejadian ini, 16 kepala keluarga yang terdiri dari 51 jiwa warga Dusun Brau diungsikan ke tempat lebih aman, baik di tenda BPBD maupun di rumah saudara. Kasih Kedaruratan BPBD Kota Batu membenarkan retakan tanah terus muncul di area rumah warga Dusun Brau, dan ada 3 retakan yang berpotensi rawan longsor. Sementara kejadian ini hingga kini masih dalam pengawasan intensif petugas BPBD dan Tagana serta relawan di Kota Batu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan menyangkut korban jiwa akibat bencana tanah longsor. Untuk kondisi terkini di lokasi yang rawan longsor, bahwa sudah ada rekan-rekan longsor minimal ada 3 titik yang secara visual bisa diamati terjadi rekan antara 20 sampai 50 cm, kemudian juga 2 rumah sudah terdampak longsor. Namun demikian masih ada kurang lebih 16 rumah yang berpotensi terkena longsor jika terjadi longsor susulan. Makanya antisipasi yang kami lakukan saat ini adalah bahwa area yang kita pandang resikonya tinggi untuk terjadi longsor ini kita tutup, tidak diperbolehkan masyarakat beraktivitas di lokasi tersebut, dan semuanya harus seizin petugas jika ingin mengakses masuk ke lokasi yang rawan longsor tersebut. Sedang dikerjakan oleh warga. Yanto Yancung melaporkan. Akibat tergerus derasnya aliran sungai, bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha rawan longsor. Jarak bibir aliran sungai dengan bangunan tidak lebih dari 2 meteran. Di pinggir jembatan tersebut juga sudah pernah ada perbaikan beberapa tahun yang lalu untuk keamanan jembatan dari derasnya aliran air. Warga masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari aliran sungai Kunto, Pujon, dan Ngantang masih khawatir dengan kondisi cuaca dan beberapa kejadian terakhir banjir dan longsor. Hujan dan angin kencang yang masih datang ini dikhawatirkan bisa kembali menyebabkan terjadinya banjir
di sepanjang aliran sungai, termasuk tanah dan bangunan yang tidak jauh dari bibir sungai. Kondisi ini patut menjadi perhatian pemilik rumah, khususnya untuk lebih mewaspadai kondisi cuaca untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan terjadi. Banyak bangunan yang lahan belakang maupun sampingnya sudah hilang tergerus banjir, salah satunya di pinggir jembatan penghubung menuju Bendungan Selorjo Ngantang, Kabupaten Malang. Bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha ini sudah berada tidak jauh dan hanya beberapa meter saja dari bibir sungai akibat lebar tanah berkurang tersapu derasnya air. Menurut salah seorang warga menjelaskan, banjir yang datang dan seringnya terjadi peningkatan ketinggian air sungai ketika hujan deras turun sangat mengkhawatirkan karena tidak mustahil bibir sungai semakin dekat dan bangunan rawan longsor. Terlihat di lokasi batas pinggir sungai sudah diberi garis pengaman agar warga tidak berada di dalam garis dan mendekati bibir sungai karena tanah rawan terjadi longsoran kembali. Kapan itu kejadiannya? Kejadian nggak salah Jumat atau Kamis. Berapa kali ya? Dua kali Pak ya? 2 kali. Itu sudah mepet ke Pak ya? Mepet ke rumah Pak ya? Sudah mepet. Ke warung Pak ya? Ya. Dulu pernah ada perbaikan di situ ya? Pernah diperbaiki tapi hancur lagi. Hancur lagi nggak kuat Pak ya? Iya. Itu kalau hujan besar lagi bisa habis lagi Pak ya? Mungkin lebih parah. Lebih parah. Jaraknya masih tinggal berapa meter itu dari rumah? Dari rumah? Iya. Dekat itu. Sudah dekat Pak ya? Sekitar 4 meter. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Rusaknya lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Konto akibat banjir masih dibiarkan pemilik. Para pemilik berharap ada bantuan untuk perbaikan lahan karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Banyaknya kerusakan lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Konto di wilayah Pujon dan Ngantang merugikan para pemilik sekaligus petani karena selain luas lahan rusak dan berkurang, juga tanaman banyak yang rusak serta hilang. Kondisi ini harus dialami para petani hampir setiap musim penghujan, di mana lahan dan tanah semakin menyusut akibat tergerus air sungai. Tidak hanya itu, untuk beberapa waktu ke depan, lahan masih belum bisa difungsikan secara maksimal akibat rusak dan perlu perbaikan menyeluruh, baik untuk mengembalikan luas lahan dan persiapan lahan garapan. Di beberapa titik lokasi di sepanjang aliran sungai, terlihat lahan pertanian sudah rata dan bahkan tertutup sampah bercampur tanah. Di lokasi lainnya di wilayah Ngantang juga terlihat hal yang sama, tanaman cabai yang produktif mengalami kerusakan dan roboh tersapu banjir bersama sampah. Menurut salah seorang petani setempat di Purworejo Ngantang menjelaskan, lahan miliknya masih dibiarkan apa adanya setelah tersapu banjir dan berharap bantuan pemerintah untuk perbaikan lahan, karena kesulitan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Para petani berharap ada upaya perbaikan lahan atau hutan di sepanjang aliran Sungai Konto, agar ketika penghujan kejadian banjir dan tanah longsor tidak terjadi lagi. Ada yang di sana satu, sini satu, di sana satu. Tapi sepanjang sungai banyak sekali Pak ya, lahan yang gede Pak ya? Banyak. Tanamannya apa aja nih Pak? Tanamannya cabai. Cabai Pak ya? Cabai keriting. Pas harganya lagi lumayan harga cabai Pak ya? Pasarnya harganya kan baik, Ya. cuma tanamannya nggak ada yang baik. Ini setiap penghujan pasti tahu nah. Pasti kena, tapi lekas kecil. Ini kan besar-besaran ini. Ya. Yohan Hikmawan melaporkan. Kepala Kepolisian Resort Batu memberikan penghargaan kepada 15 anggota Polres Batu di semua jajaran. Pemberian reward ini sebagai tanda para anggota Polres Batu yang telah berprestasi dalam menjalankan tugas. Bertempat di halaman kantor Kepolisian Resort Kota Batu, sebanyak 15 anggota Kepolisian Resort Kota Batu menerima reward dari Kapolres Batu. 15 orang tersebut mendapat reward karena berprestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Pemberian reward ini disaksikan seluruh pejabat utama dan jajaran yang ada di Polres Batu. Dalam kesempatan ini, Kapolres tidak hanya memberikan reward, namun membagikan door prize kepada 3 anggota berupa sepeda kuno. Kapolres Batu menjelaskan pemberian reward ini dalam rangka pembinaan personil agar ada perbedaannya, mana yang berprestasi dan mana yang tidak, dan juga yang melakukan pelanggaran akan diberi punishment kepada yang bersangkutan. Pemberian reward juga untuk memberikan semangat meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi anggota kepolisian yang ada di Polres Batu.
Pemberian reward kepada anggota yang berprestasi dalam menjalankan tugas diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda hari ulang tahun Kapolres Batu. Jadi pemberian punish and reward ini dalam rangka kita juga status Kapolri dalam rangka pembinaan personil. Jadi biar ada bedanya mana yang berprestasi dan mana yang tidak. Dan juga kalau memang ada pelanggaran akan kita berikan punish kepada yang bersangkutan. Jadi ini untuk memberikan support untuk meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi rekan-rekan yang ada di Polres Batu. Ya, untuk berkaitan dengan reward ini, rekan-rekan yang berprestasi dalam pengungkapan kasus dan program-program yang ada di Polri, baik itu yang berbentuk aplikasi, ESDM, DLC maupun dan yang lain-lain. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Guna menjaga ketahanan pangan dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian, budidaya alpukat pameling akan diperluas hingga seluruh kawasan pertanian di Malang Raya. Tidak hanya mengembangkan, namun PT Paranusa berjalan dengan Desa News juga akan melakukan pengawasan hingga pemasaran alpukat pameling menjadi destinasi buah go internasional. Puluhan warga asal Desa Jombo, Kecamatan Ngantang mendatangi kebun PT Paranusa sebagai tempat pembibitan alpukat pameling di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kedatangan warga Desa Jombo, Kecamatan Ngantang, berencana akan ikut mengembangkan budidaya alpukat pameling di ladang atau kebunnya di Desa Jombo dan digagas Desa News sebagai pelaksana program Kementerian Pertanian bersama PT Paranusa sebagai penyedia bibit dan pengawasan hingga pemasaran. Puluhan warga Desa Jombo selain melihat kebun alpukat pameling yang dikembangkan PT Paranusa ini, juga melihat langsung bibit alpukat pameling yang dibudidayakan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang dengan PT Paranusa. Pengembangan kawasan food estate berbasis alpukat pameling ini bertujuan untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, membangun sinergitas dengan stakeholder, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi, sesuai arahan Menteri Pertanian. Kepala Desa Jombo mengaku menyambut baik program Kementerian Pertanian karena wilayah Kabupaten Malang khususnya Desa Jombo, kultur tanahnya sangat cocok untuk budidaya alpukat pameling. Dan berharap budidaya alpukat pameling membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Untuk penanaman alpukat pameling ini sih memang sejak kita ketemu dengan rekan-rekan yang di Paranusa ini, kita dengan masyarakat akan menyambut untuk penanaman dan untuk menjulang masalah produksi. Semoga dengan penanaman di desa kami dapat menambah produksi alpukat terutama yang untuk kebutuhan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Berapa Pak lahan yang disiapkan Pak? Lahan yang disiapkan sementaranya ada hutan sosial yang rencananya dan ada yang tanah pemajakan dan cukup banyak sekitar kalau 100 hektar ya ada. Sementara Komisaris PT Paranusa mengapresiasi apa yang sudah digagas Desa News dengan adanya pengembangan penanaman alpukat pameling yang disambut baik oleh masyarakat. PT Paranusa akan memberikan pelayanan dan pendampingan sebaik-baiknya. Diharapkan pengembangan proyek food estate akan digarap oleh para perusahaan dan industri besar dan peran dari masyarakat Kabupaten Malang baik di hulu hingga hilir juga harus dilibatkan secara aktif. Hari ini kita menerima petani dari Ngantang, Kecamatan Ngantang. Ada sekitar 300-an petani yang akan mengikuti program dari kawasan budidaya alpukat pameling yang merupakan rangkaian dari kegiatan food estate alpukat pameling di Malang Raya. Dan kita sangat berterima kasih sekali kepada seluruh tim baik dari Paranusa, dari desa, dan khususnya dari Desa News yang sudah memfasilitasi dan juga merealisasikan agar program kawasan food estate alpukat pameling ini
terlaksana dengan baik di wilayah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Harapan kita adalah dukungan dari segala pihak, baik itu dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Provinsi dan juga Kabupaten Malang, agar tujuan daripada food estate ini selain untuk menjadikan alpukat Pameling adalah produk unggulan nasional, juga bisa memberikan kesejahteraan, menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia dan khususnya di wilayah Malang. Yanto Yancung melaporkan. Sepeda listrik atau e-bike hasil karya siswa SMK Nasional Malang Minggu kemarin resmi diluncurkan oleh Wakil Wali Kota Malang. Peluncuran e-bike ini diharapkan bisa menjadi sarana transportasi alternatif di Kota Malang. E-bike hasil karya siswa SMK Nasional secara resmi diluncurkan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Peluncuran e-bike atau sepeda listrik ini ditandai dengan uji coba sepeda listrik oleh Wakil Wali Kota Malang. Usai melakukan uji coba sepeda listrik tersebut, Wakil Wali Kota Malang memberikan apresiasi kepada siswa SMK Nasional Malang yang berhasil memodifikasi sepeda gunung biasa menjadi sepeda listrik. Wakil Wali Kota Malang berharap sepeda listrik yang diluncurkan tersebut nantinya bisa menjadi alternatif transportasi di Kota Malang. Kedepan, pemerintah Kota Malang terus mendorong siswa SMK Nasional Malang agar terus berinovasi dengan memproduksi sepeda listrik. Sepeda listrik hasil karya siswa SMK Nasional saat ini sudah diproduksi sebanyak 20 unit dan rencananya akan dikembangkan. Namun saat ini pihak sekolah masih mengurus izin produksi massal sepeda listrik. Sementara setelah meluncurkan sepeda listrik, Wakil Wali Kota Malang yang didampingi Kepala SMK Nasional dan Komunitas Sepeda melakukan fun bike keliling Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang juga berkesempatan melakukan penghijauan dengan menanam pohon pulen di kawasan Jalan Ciamis, Klojen, Kota Malang. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Taufik sama-sama Bapak Yayasan bercerita bahwa saat pandemi ini ada kesulitan siswa pada saat untuk praktek kerja lapangan. Akhirnya salah satu solusinya adalah sepeda bekas yang ada diperbaiki sedemikian rupa, dimodifikasi sedemikian rupa, dan akhirnya menjadi karya besar yang insya Allah bermanfaat. Karena goal akhirnya daripada inovasi itu adalah ada proses percepatan dan pemanfaatan terhadap kegiatan masyarakat. Simon Alfredo melaporkan.